Sudah. Sudah ya, baik. Baik, kita pagi ini bincang-bincang ya mengenai syahadat, atau kalau kita mau pakai istilah ya makna syahadatain itu. Syahadat yang tiap hari kita lafazkan setiap hari. Itu. Mungkin materinya tidak terlalu banyak ya, jadi banyak ngobrolnya. Sebelum mulai, mungkin ada yang bisa membaca beberapa ayat, mungkin adik-adik ada yang bersedia menjadi volunteer untuk membaca beberapa ayat. Saya sedang dengan ayat yang Al-Maidah ayat 32 itu. Ada yang mau membacakan? Al-Maidah ayat 32. Kalau enggak ada, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul adzim, yang artinya adalah oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang yang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Jadi ayat ini sangat mulia sekali ya, terutama untuk kita yang nantinya akan bekerja di dunia atau di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan ya. Ada potongan ayat atau penggalan ayat yang berbunyi waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ya, jadi suatu ayat yang sangat memberikan motivasi ya kepada kita semuanya untuk belajar ilmu kedokteran dan kesehatan secara lebih baik lagi. Bayangkan aja, kalau kita memelihara kehidupan, kita memelihara pasien, kita merawat pasien dengan sebaik-baiknya, dengan niat tulus yang ikhlas ya, semua karena ibadah itu, dan itu sangat mungkin terjadi di antara kita nanti yang bekerja sebagai dokter, itu sangat mungkin terjadi dan mungkin hampir pasti terjadi, maka seakan-akan kita sudah merawat seluruh umat manusia. Bayangkan bagaimana pahalanya. Itu ya, karena itu ya bagi seorang muslim menjadi dokter adalah suatu pilihan yang boleh dibilang yang salah satu yang terbaik. Gitu, ya. Ada banyak pilihan di dalam kehidupan ini, tapi menjadi dokter adalah salah satu pilihan yang terbaik bagi seorang muslim. Karena apa? Kita merawat pasien, ya, kita menjaganya, ya, kita memberikan nasihat, mengobatinya. Maka seakan-akan itu kita memelihara kehidupan manusia semuanya. Seperti itu dalam Islam, hukumnya seperti itu. Ya, sehingga sekali lagi jalan hidup yang sudah dipilih, jadi the way of life yang sudah kita pilih, ini harus kita pertahankan dan kita terus pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, diawali dengan niat ibadah, karena ibadah ini benar-benar nih luar biasa. Berapa miliar manusia yang sudah
hidup di dunia ini. Dan kalau kita merawat satu pasien saja, memelihara kehidupan satu orang saja, itu seperti memelihara kehidupan miliaran orang. Bayangkan pahalanya, ya. Jangan nggak main-main itu ya, itu nggak main-main. Sehingga ini menjadi salah satu apa ya namanya pilihan yang saya kira sekali lagi harus kita pertahankan ya, adik-adik semuanya, dipertahankan dan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa amanah. Demikian ya. Baik. Kita ke materi kuliah hari ini, yaitu mengenai makna syahadatain. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tadi saya lupa berdoa untuk apa namanya untuk memulai kuliah hari ini ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Baik, kita mulai dari makna syahadatain ya. Jadi kalau kita melihat bahwa syahadat itu ada dua kata ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi ya. Atau utusan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya ada dua kalimat itu, sehingga dalam pembagiannya istilah syahadat ada dua jenis, yaitu yang disebut sebagai syahadat tauhid atau syahadat uluhiyah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat risalah, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Keduanya tidak dapat dipisahkan, dan seorang muslim tidak boleh menerima salah satu, tapi harus dua-duanya. Tidak boleh menerima syahadat uluhiyah saja atau syahadat risalah saja. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penuh makna. Sangat penuh makna. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sangat penuh makna. Barangkali kita tiap hari ringan saja ya. Ringan saja mengucapkannya ya dalam sholat ya. Ringan saja mengucapkannya karena ya situasi yang berbeda dengan kondisi saat ketika Rasulullah ada. Mungkin adik-adik pernah mendengar cerita bahwa paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu tidak sanggup atau tidak bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat ini karena beliau memahami konsekuensinya. Nah itu, barangkali kita ringan mengucapkan karena barangkali kita belum sepenuhnya paham konsekuensinya. Konsekuensi syahadat itu sangat luar biasa. Urutannya sangat panjang dan kalau masa itu menjadi suatu hal yang sangat sulit ya, ketika masa di mana politeisme itu berkembang. Waktu itu kan orang menyembah banyak Tuhan gitu. Sehingga itu akan menjadi sangat berat bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, monoteisme. Tauhid kan monoteisme ya. Itu akan sangat bertentangan dengan politeisme saat itu. Dan yang kedua, kalau mereka bersyahadat risalah yang mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah, itu juga bertentangan dengan masyarakat saat itu yang terdiri dari kabilah-kabilah dengan sifat kesukuan yang sangat kuat, ya sifat-sifat kelompok-kelompok yang masing-masing itu mengandalkan kekuatannya masing-masing dan sangat taat pada kesukuannya. Mereka sangat menghormati ikatan keluarga itu. Sehingga ini ada Bani Hasyim, ada Bani itu, ada Bani itu. Mereka sangat menghargai itu, sangat menghormati itu. Ya, kalau mereka bersyahadat risalah, berarti mereka tidak mengakui atau mereka menafikan Bani-Bani itu dan mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu berat sekali. Karena itu sekali lagi bahwa paman Nabi sampai saat akhir hayat paman Nabi sampai beliau meninggal itu tidak bisa bersyahadat. Pernah ada riwayat bisa dilihat ya di riwayat ketika Abu Thalib menawarkan berbagai hal, jabatan maupun harta benda kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwah Islamiyah yang saat itu beliau kerjakan. Supaya Abu Thalib tidak perlu
mengucapkan syahadat gitu. Nah, apa kata Nabi? Beliau mengatakan, wahai pamanku, kalaupun engkau memberikan matahari di tangan kananku dan memberikan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan kegiatan dakwah ini, kegiatan penyebaran agama tauhid ini. Seperti itu. Itu karena sudah ya, apabila meskipun engkau memberikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah Islamiyah yang saat itu sedang dikerjakan. Ini luar biasa. Masya Allah ya. Rasulullah kata seperti itu Rasulullah kepada Abu Thalib. Ketika Abu Thalib membujuk Nabi supaya menghentikan risalah kenabian yang beliau ajarkan kepada penduduk Makkah waktu itu. Jadi bisa dibayangkan. Jadi ini implikasi yang sangat besar sekali yang kalau disadari ini memang mengakibatkan mempunyai konsekuensi yang sangat panjang sekali. Satu cerita lagi ya di dalam surat Al-Hujurat itu didokumentasikan ya, diceritakan satu kisah mengenai ini bukan paman Nabi ya, tapi ada seorang lagi ya, seorang lain lagi yang menyampaikan bahwa dia sudah Muslim, bahwa dia sudah bersyahadat. Itu. Jadi di dalam surat Al-Hujurat saya carikan ya. Ya, ada pada itu seorang Badui ya. Al-Hujurat ayat 14, kalau bisa dibuka. Seorang Badui ya. Beliau mengatakan bertemu Rasulullah dan menyampaikan bahwa beliau itu sudah beriman. Jadi ini saya bacakan ayatnya, nanti dicari ya. Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Itu di Hujurat ayat 14. Ada orang Arab Badui yang bertemu Rasulullah menyampaikan kami telah beriman. Ya. Katakanlah kepada mereka, ini kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Gitu. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi orang Badui ini sudah bersyahadat ya, dan mengatakan saya sudah beriman. Cuman ternyata iman atau pemahaman mengenai tauhid, uluhiyah dan syahadat risalah atau kerasulan Nabi itu belum benar-benar masuk ke sanubari orang Badui itu, sehingga dikatakan di situ bahwa kamu belum beriman gitu, kamu sudah Islam karena sudah bersyahadat, sudah Islam memang betul, tapi belum beriman karena iman itu belum masuk ke lubuk hatimu yang paling dalam. Jadi uluhiyah dan risalah ini belum benar-benar menancap di hati orang Badui itu. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa, meskipun kamu itu belum benar-benar beriman sesuai dengan konsep syahadat, tauhid, dan uluhiyah, tapi tidak mengurangi sedikit pun pahala. Kalau kamu sudah berislam, maka silakan beramal ibadah, maka amal ibadahnya orang Badui itu tetap diterima Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana pahala yang lainnya. Seperti itu. Itu. Jadi ini ya menjadi dua cerita. Yang pertama mengenai Abu Thalib yang tidak mau bersyahadat, yang kedua orang Badui yang mau bersyahadat, ya, tapi dia dikatakan sudah berislam tapi belum beriman, ya karena belum memahami dengan betul konsep dari syahadatain, dari syahadat tauhid dan syahadat risalah yang disampaikan itu. Itu. Jadi jangan-jangan ya kita itu termasuk orang Badui itu ya, jangan-jangan yang sudah syahadat, entah kita beribu kali mengucapkan syahadat, tapi kita belum memasukkan ke dalam kalbu kita makna dari syahadat itu.
Jadi itu yang kita introspeksi untuk diri kita ya, bahwa ada kisah seperti itu yang itu diabadikan di tadi surat Al-Hujurat ayat ke-14 tadi. Tolong dibaca dan direnungkan betul-betul. Ya, jangan-jangan saya masih termasuk seperti orang Badui ini. Tapi itu nggak masalah sebenarnya, karena Allah sudah menyampaikan bahwa ibadahmu itu tetap diterima meskipun kamu sudah Islam, meskipun belum beriman betul-betul, tapi ibadahmu, amalanmu itu semuanya tetap jaga pahala yang nanti tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini beda. Jadi syahadat adalah pintu masuk Islam. Gitu. Tapi tidak menjamin seorang itu bisa beriman dengan betul ya, yang benar-benar memasukkan syahadat ke dalam lubuk hati. Jadi tidak sulit sekali, makanya agama itu sulit untuk dilihat secara harfiah ya, secara zahirnya itu susah dilihat. Iman itu susah dilihat karena ini urusan qalbu. Ya, iman susah dilihat. Keimanan seorang itu susah untuk diinikan. Urusan qalbu, urusan hati, bukan urusan fisik yang bisa dilihat seperti itu. Jadi kita introspeksi ya, dan saya juga ada di semuanya. Kita lihat lagi apakah kita betul-betul. Yang kita tidak seperti Abu Thalib paman Nabi yang nggak mau bersyahadat. Kita termasuk golongan orang yang sudah bersyahadat. Jadi problemnya adalah apakah kita sudah benar-benar orang yang beriman betul, atau kita masih ya seperti orang Badui tadi. Gitu. Kita mencoba untuk merenungkan itu ya masing-masing ya, karena ya agama itu kan tadi ya tidak bisa dinilai dari fisik ya. Makanya akhir-akhir ini banyak orang-orang teman-teman yang bukan teman-teman ya, sebagian dari bangsa kita atau yang sudah mulai ke arah ateisme saya kira sudah mulai muncul ya. Itu sudah menafikan agama. Mereka mengatakan bahwa itu ajaran yang sudah berusia 1.500 tahun. Kenapa kok dipertahankan sampai sekarang? Itu diskusi mengenai itu. Bahkan di antara teman-teman sejawat kita sendiri itu banyak yang sudah mulai ateis, ke arah ateis. Karena tidak mudah seperti kita itu ya, ada di dunia yang berbeda. Kalau kita dikotomi ilmu akan masuk di situ. Ketika ilmu kedokteran itu terpisah dari agama, terpotong dia, nggak masuk. Padahal ilmu kedokteran itu salah satu ilmu yang paling dekat dengan agama, yang paling mudah dipahami dengan agama. Betapa nanti usaha kita sebagai dokter itu nanti akan banyak dipengaruhi oleh hal yang kita tidak ketahui, yaitu. Dan itulah yang kita harus pahami. Baik, kita teruskan aja ya. Ini urgensinya ya, sebagai ikrar janji atau sumpah untuk masuk Islam, sekali lagi ya, untuk Islam, masuk Islam itu adalah syahadat ya. Gitu. Sehingga seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Tadi yang Al-Hujurat tadi ya, yang Badui tadi, meskipun dia dianggap imannya belum masuk di qalbu, tapi tidak apa-apa, dia sudah bersyahadat sehingga seluruh amal ibadahnya diterima. Sedangkan orang yang tidak bersyahadat, meskipun amal kebaikannya banyak, tetapi tetap tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena belum bersyahadat dengan baik. Jadi itu. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah bersyahadat, tinggal kita naikkan levelnya. Level itu kan bisa naik turun kan ya. Kita naikkan levelnya pelan-pelan sehingga kita memang menjadi semakin lama semakin baiklah seperti itu. Karena seharusnya orang Islam itu seharusnya menjadi orang baik seharusnya. Islam itu kalau Islamnya baik, harusnya gitu loh. Kalau suka ngebom suka apa gitu. Jadi kan mungkin saya pernah cerita ya bahwa di dalam hidup bernegara ini, di dalam pandangan hidup yang ditempuh oleh bangsa ini itu selalu berubah-ubah. Ya. Di beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini atau mungkin 20 tahun terakhir ini ada dua kutub kan ya, kutub kiri, kutub selatan, kutub utara begitu. Kutub yang kanan itu adalah kutubnya radikalisme terorisme. Itu ada, betul, memang ada. Kita mengakui itu, meskipun jumlahnya sebenarnya ya kalau saya bilang sih itu sebenarnya akhir-akhir ini dipolitisir kalau menurut saya ya. Tapi bahwa ada radikalisme, ada terorisme itu iya memang ada di situ. Ya, yang diawali biasanya dengan eksklusivisme, diawali dengan itu. Sehingga orang menjadi radikal menjadi teroris. Itu kutub yang kanan. Ya. Kutub yang kiri adalah kutub ateisme.
Ya, yang diawali dengan biasanya ya, itu nggak selalu sih. Yang biasanya diawali dengan liberalisme, liberal dia. Ya, kemudian dia mulai menghalalkan semuanya, LGBT masuk di situ. LGBT masuk di kutub ateisme, sehingga ujungnya memang ateisme. Komunisme masuk di situ. Itu sekarang ini sedang bertempur di negara kita, di seluruh dunia. Ya, karena itu pandangan hidup ya, itu satu hal yang harus diperjuangkan oleh mereka, sehingga ada pertempuran antara mereka yang sayap kanan dan sayap kiri. Nah, kita di mana? Kita di tengah. Umatan wasaton, umat wasatiyah. Itu umat di tengah ya. Di tengah itu ya kiri ya tidak, kanan ya tidak, di tengah. Ya tidak radikal tapi juga tidak tidak ateis, dan di tengah-tengah kita. Kita menolak radikalisme, nggak boleh ya. Kita menolak LGBT, menolak ateisme. Kita umat yang di tengah, umatan wasaton ada di situ. Nah, kita punya pegangan ya. Pegangannya adalah agama ya, yang kalau kita lihat sebagai dasar negara ya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada LGBT, tidak ada satupun agama itu yang melegitimasi LGBT, nggak ada ya. Jadi termasuk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya itu menolak atau tidak melegitimasi LGBT, tidak melegitimasi komunisme atau isme. Sebaliknya juga tidak melegitimasi adanya eksklusivisme, kemudian juga terorisme dan sebagainya. Jadi jangan dipolitisir nih ya. Kemarin itu kita lihat dipolitisir apa-apa. Kalau yang pakai jubah, pakai apa ya jadinya jadi radikal sama teroris. Wah, itu bukan seperti itu ya. Bukan pakaiannya ya, tapi pola pikirnya. Kalau pakaiannya yang jenggotnya panjang, yang pakai yang isbal ya, yang celananya pendek, yang pakai jubah itu kemudian dicap teroris. Yang dahinya hitam, itu waduh susah itu. Jadi bukan penampilan fisiknya, tapi lebih ke arah mindset. Ya, itu juga yang ini juga sama. LGBT itu juga sama. Mereka mindset ya, bukan penampilannya. Mindsetnya seperti itu. Nah, itu kita pertempuran di situ. Bertempur, dan kita berharap bahwa dengan syahadat uluhiyah ini, bahwa kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Tuhan yang pantas disembah, yang Maha Esa, yang tauhid, maka kita benar-benar bisa menempatkan diri gitu. Jangan sampai terdistraksi ya. Mungkin kita bisa goyang ke kiri sedikit, karena sedikit bisa goyang-goyang itu. Mungkin agak ke kanan sedikit ya kalau mau ya, orang ini kalau orang rajin ke masjid itu udah waduh itu rajin ke masjid itu orang rajin ke masjid itu malah dicap yang tidak. Wah, itu. Baik, saya kira itu ya. Sekali lagi, kalau sudah bersyahadat itu sudah masuk ke Islam, meskipun imannya tadi masih bertingkat-tingkat ya, dan semua amal ibadahnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau yang belum syahadat berarti masih belum terima. Jadi pertanyaannya, kalau orang nyumbang miliaran ya, miliaran bukan makin triliunan, itu gimana menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam ya tidak diterima amal pahalanya. Gitu. Meskipun dia sudah nyumbang miliaran. Gedung Tahir ini ya, itu disumbang ya, itu sumbangan ini Gedung Tahir kita ini, Gedung Pasca Sarjana yang gambarnya ada di foto saya itu, di VV saya itu Gedung Tahir itu. Itu sumbangan itu. Tapi mohon maaf, yang menyumbang itu non muslim. Gimana? Ya menurut pandangan agama Islam, iya menurut ketentuan yang ada, bahwa kalau dia belum syahadat, maka ya tidak diterima amalnya itu. Menurut pandangan kita ya. Tapi dia kan agamanya lain ya. Ya sehingga dia juga akan mendasarkan pada keyakinannya masing-masing seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi ini adalah artinya mengesahkan Allah. Jadi kita itu sangat khas sekali esa ya, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila di situ, yang tidak dimiliki atau tidak semua negara memiliki itu sebagai landasan atau pandangan hidupnya. Ya, di negara Eropa nggak ada tauhid. Dasar negara mereka itu tidak ada, ketuhanan itu nggak ada, tidak diletakkan sebagai dasar negara. Tapi di Indonesia ketuhanan diletakkan sebagai dasar negara, salah satu dasar negara. Dan itu tidak boleh diubah-ubah. Itu yang kita lihat akan membuat Trisila. Mungkin pernah dengar ya? Oh, ada itu, sudah ada gerakan membuat Trisila. Kok cuma 3 sila? Mana yang dihilangkan?
Salah satu yang akan dihilangkan adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu akan dihilangkan. Udah ada gerakannya, tapi segera diketahui dan langsung dibungkam di situ. Ada itu, ya. Kalau nanti jadi trisila dan sila pertama hilang, ya maka kita akan cenderung ke arah ateisme nanti. Kita tidak lagi menjadi umat tanpa Satan lagi, tapi menjadi ateis. Oleh karena itu, kalau ada gerakan-gerakan ke arah trisila, ke arah penghilangan sila ketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus respon dengan sebaik mungkin, secara baik, ya, secara legal, ya, menurut hukum kita. Dan oleh karena itu pentingnya mengetahui kita itu bernegara dengan baik. Kita harus tahu itu. Umat Islam nggak boleh nggak tahu. Kita bernegara dengan baik. Sehingga kalau ada undang-undang minol, ada yang tahu apa itu undang-undang minol? Ya, minuman beralkohol. Itu kemarin ribut. Kok bisa-bisanya ya? Kalau kita memang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, kalau kita menggunakan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka undang-undang minol itu kan sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Udah jelas ininya apa namanya hukumnya sudah jelas gitu. Makanya hampir aja kemarin ribut itu ya undang-undang minol. Jadi mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang bersembah dan pantas disembah. Ini ditaati, dipatuhi, dipasrai, ya gitu. Itu yang kita harus inikan ya. Jadi ya kita harus paham ya, dalam bernegara jangan menutup diri bahwa ada gerakan-gerakan seperti itu. Ya kita umat Islam juga harus memperjuangkan juga bagaimana supaya ajaran-ajaran Islam juga ditegakkan di bumi Indonesia ini. Saya kira itu. Jadi konsekuensinya ini merupakan hubungan atau janji sumpah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, nah inilah yang paman Nabi yang Abu Thalib pahami. Jadi paman Nabi itu memahami betul bahwa kalau Abu Thalib atau dia itu bersyahadat, maka menanggung konsekuensi, bahwa menyatakan berjanji, bersumpah tidak ada ilah, itu mengandung makna yang sangat dalam, yang panjang rentetannya, dan itu akan bisa membawa akibat atau dampak yang sangat besar bagi masyarakat waktu itu. Menimbulkan dampak yang sangat besar kalau memang Abu Thalib waktu itu mengucapkan syahadat. Ya, jadi bersumpah tidak ada ilah yang paling dicintai, ditakuti, ya selain dari Allah semata. Luar biasa ini konsekuensinya. Ya. Nah itu yang syahadat uluhiyah. Yang kedua, syahadat risalah. Ini yang kita juga harus pahami juga ya. Manusia perlu mendapat bimbingan untuk mencukupi kebutuhannya. Di sini peran seorang rasul ya, seorang uswah hasanah, contoh yang baik, role model kalau kita bilang seperti itu. Ya, sehingga Rasulullah adalah role model manusia. Beliau bukan malaikat. Jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan, mengisahkan, mereka menanyakan kenapa kok Nabi itu bukan malaikat itu, karena Nabi itu manusia itu. Maka jawabannya adalah bahwa kalau Nabi itu malaikat, maka manusia tidak bisa mengikuti, tidak bisa mencontoh Nabi tersebut. Tapi kalau Nabi itu manusia, maka manusia yang lain bisa mencontohnya. Karena Nabi itu juga makan, minum, tidur, gitu, menikah juga, punya anak dan seterusnya, berkeluarga, membangun rumah tangga, berkarir, berdagang, mencari uang, sama seperti manusia yang lainnya, sehingga bisa dicontoh. Jadi beliau menjadi uswah hasanah, uswatun hasanah itu. Jadi kita idealnya itu dalam berperilaku sehari-hari itu juga sebisa mungkin ya merefer ya, merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh role model itu. Itu yang kemudian menjadikan Abu Thalib juga tidak bersedia kalau dia harus menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai role modelnya dia, sebagai panutan dia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam tata kenegaraan, tidak hanya dalam tata niaga, tidak hanya dalam tata keluarga, tidak hanya dalam, tapi seluruh yaitu role modelnya itu mengacu pada Rasulullah SAW. Itu yang membuat Abu Thalib itu nggak sanggup untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sanggup dia. Dia harus sholat 5 waktu, tidak minum khamar, dan semuanya itu dia nggak sanggup. Tidak menyekutukan Tuhan tadi yang pertama.
Jadi beliau tidak sanggup kalau harus membuat role model itu Rasulullah SAW. Karena konsekuensi dari syahadat risalah itu ya itu. Role modelnya adalah Rasulullah SAW. Apalagi sekarang banyak sekali yang mematahkan atau berusaha untuk mendebat ini. Yang tadi yang kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi itu kan sudah 1.500 tahun yang lalu. Ya, apakah masih relevan dengan sekarang apa yang dikerjakan? Apakah hadis-hadis Nabi ya yang meminta kita untuk sehari-hari dari bangun tidur sampai kita mau tidur itu ya akan sama seperti itu. Itu yang selalu diperdebatkan, yang selalu tampilkan oleh mereka yang tidak setuju dengan ajaran agama. Maaf, mereka yang ateis ya seperti itu. Dalam beberapa diskusi-diskusi yang luar biasa. Tahu nggak beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu itu mau ada diskusi mengenai LGBT. Ya, di FKMK ya, kemudian dilakukan klarifikasi, nah akhirnya nggak jadi ya, itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan LGBT, ya, nggak ada di sana. Nah, seperti itu ya. Jadi itu urgensi syahadat risalah. Artinya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan ini semua bentuk sikap dan perilaku kita acukan kepada beliau. Ini luar biasa. Ada role modelnya. Itu arti dari syahadat risalah ya, syahadat yang kedua. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan konsekuensinya maka seorang yang telah mengikrarkan syahadat risalah berarti dia sudah menyatakan berjanji dan bersumpah untuk menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan hidup dan model, role model ya, atau instruktur kita yang paling utama. Ya, tadi makanya saya tadi di awal mengatakan menceritakan ayat mengenai orang Badui itu. Jangan-jangan kita memang belum ya, setelah kita memahami syahadat uluhiyah ya dan syahadat risalah, jangan-jangan kita memang belum 100% memasukkan makna itu ke dalam kolbu kita yang harus kita seperti itu. Oke, jadi ini ya makna dari syahadat, pintu masuk Islam, kemudian menjadi intisari ajaran Islam, titik tolak perubahan. Kalau sudah memahami, maka jadi titik tolak perubahan. Kemudian dia menjadi tauhid ya, itu adalah dakwah Rasul memang tauhid dan dakwah nabi-nabi memang tauhid. Dan yang kelima adalah itu memberikan keutamaan yang sangat besar, makna dari syahadat. Itu pintu masuknya Islam memang. Seorang yang bersyahadat itu sudah sah Islam. Dan kalau sudah Islam, dia akan masuk surga suatu saat nanti. Entah apakah langsung, apa melalui neraka dulu ya, bersebentar itu ya, masuk ke itu. Gitu. Biar intisari ajaran Islam adalah memang syahadat. Itu yang tadi kita sampaikan bahwa di negara di Indonesia kita punya seperti itu, punya syahadat, punya sila pertama, Tuhan yang Maha Esa, ya, sila pertama. Tapi di negara lain itu tidak, sehingga memang beda. Kalau di negara lain kan bebas, orang bisa seperti itu. Iya, negara seperti itu. Karena mereka tidak punya itu. Ada Sang Ming Cui, gitu kan, di mana Cina ya. Ada Gandhi itu juga punya falsafah sendiri. Di Perancis ada juga falsafah yang sendiri-sendiri. Orang Inggris punya sendiri gitu. Punya dasar negara. Orang Amerika punya dasar negara. Tapi tidak semuanya mencantumkan tauhid. Fondasi negara itu kok ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya jahanam, tidak semuanya ya, mungkin karena itu kita, dan itu sebenarnya mungkin sudah tahu ceritanya ya, bahwa sebenarnya ada kata tambahannya, keturunan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kan seperti itu di Syekh Hashim Asy'ari ya, pendiri NU yang mengatakan itu, dan itu kan dipotong, tidak usah memakai kata itu, lebih pendek menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa saja. Itu harus kita pertahankan, kita menyadari itu, sehingga itu menjadi ciri khas ya, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi founding fathers kita meletakkan Pancasila itu bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk mak kentuk ya, meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak. Tapi itu menggali dari nilai-nilai yang ada di bangsa kita. Itu adalah pemikiran yang sangat mulia dari para founding fathers kita yang
memang harus kita teruskan ya. Jangan sampai sila ini kemudian terancam. Jangan sampai sila ini kemudian diungkit-ungkit, mau dikurangi ya, mau di-delete dari Pancasila. Jangan sampai, kita harus hati-hati. Harus cermat untuk melihat itu, melihat gejala-gejalanya itu ya. Orang bilang PKI nggak ada, oh betul PKI nggak ada memang. Tapi komunisme itu tetap ada. Ya. Komunisme tetap ada. Dan sekarang kalau setiap tanggal ya toh 30 September atau 1 Oktober itu mesti ramai mengenai PKI, pasti ramai. 1 minggu ramai, setelah itu nanti sepi lagi. Ya, ya seperti itu. Jadi sepi lagi setelah 1 minggu. Oke ya, jadi ada 5 hakikat ya, 5 makna dari syahadat sebagai pintu masuk Islam. Inilah inti syariat. Dan titik tolak perubahan. Kalau kita memahami betul, maka ini mestinya menjadi titik tolak perubahan untuk kita, untuk apa? Untuk lebih baik. Sebenarnya itu lebih baik lagi. Kemudian ini menjadi hakikat dakwah dari Rasulullah SAW. Ya, jadi ini adalah makna syahadat sebagai pintu masuk Islam, sebagai pembeda antara yang Muslim dan yang kafir yang belum mengakui. Jadi kata kafir itu kufur, yang belum mengakui atau belum memahami. Tapi saat ini kita diminta untuk tidak sembarangan mengatakan orang itu kafir. Nggak boleh katanya, kalau kafir nanti marah dia kalau dibilang kafir. Ya, padahal kafir itu sebenarnya berarti non Muslim, jadi belum bersyahadat. Jadi istilah kafir itu istilah yang kufur, yang bersyahadat, belum memahami, belum paham dengan ajaran Islam. Itu sebenarnya itu artinya. Jadi tidak atau bukan hal yang aneh sebenarnya dalam bahasa Arab, bahwa kafir, kufur itu non Muslim seperti itu. Tapi ya kita hidup bernegara, dan hidup bernegara ini ya kita berdampingan dengan umat beragama yang lain ya, sehingga tentunya ada etika ya, kira-kira itu gitu. Jadi internal kita dalam ajaran Islam ya memang Muslim dan non Muslim, dan non Muslim itu kafir memang ya, seperti itu ya. Tapi keluar kepada saudara kita yang non Muslim, kita memang disarankan untuk tidak menggunakan kata kafir. Nanti mereka tersinggung nanti, seperti itu. Itu ya, jadi itu yang kita pahami. Jadi nanti jangan mudah mengkafirkan ya, apalagi yang sudah bersyahadat itu sebenarnya tidak bisa dikafirkan. Yang sudah bersyahadat ya, memang ada memang seorang Muslim yang kemudian dia kafir itu ada, yang keluar dari Muslim, yang murtad itu ada. Kemarin itu siapa, Rahmawati Soekarno Putri ya, ikuti beritanya enggak? Dia itu kemarin mengikuti upacara di Bali memeluk agama Hindu ya, memang itu pilihan ya. Kita menyebutnya tadinya dia muslimah, karena dia kemudian memeluk agama Hindu, dia menjadi non Muslim. Non Muslim itu adalah kafir gitu, atau kita sebut sebagai murtad dari sisi Islam. Tapi dari sisi agama Hindu dia itu seperti mu'alaf ya, jadi orang dari luar Hindu masuk ke agama Hindu gitu. Kita hormati. Seperti halnya kalau ada seorang yang non Muslim berpindah agama menjadi agama Muslim, kita menyebutnya mu'alaf. Tapi agama yang ditinggalkan akan menyebut dia itu murtad. Misalnya orang dari agama Nasrani misalnya gitu ya, masuk ke Islam, maka orang yang Nasrani bilang bahwa dia itu murtad. Tapi orang Islam bilang dia itu mu'alaf, yang wajib kita rangkul ya, kita rengkuh bersama-sama. Itu ya. Jadi beritanya sampai gegeran, kalau saya ya ketawa aja, begitu pilihan kok. Ya karena seorang putri seorang mantan presiden ya, jadi menjadi berita yang besar sekali. Padahal tiap hari ada itu, kalau kita dari sisi orang Islam ya, tiap hari itu mu'alaf atau murtad itu ada tiap hari. Ada, kita sering mendengar itu.
oh si anu mu'alaf, oh si A yang lainnya murtad, dan isu ini mu'alaf itu dengar tiap hari. Bahkan ada yang gonta-ganti. Suatu ketika dia non muslim jadi muslim, saya itu non muslim lagi, saya itu muslim lagi. Nah itu mana ya ada yang seperti itu karena menganggap agama itu sebagai sesuatu yang bisa digonta-ganti. Padahal kalau kita tadi melihat kisah orang Badui, kalau sudah masuk ke kolbu, maka seharusnya ya sudah nggak ada debat lagi. Ya. Kalau syahadat sudah masuk ke kolbu, ke dalam hati, nggak ada debat lagi. Ya, tidak ada lagi. Ada itu di dalam Al-Quran. Ada amanu kafaru. Beriman kemudian kafir, beriman kemudian kufur. Ya. Itu memang dua hal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus sekali lagi, ya istilah itu untuk yang non Muslim. Kalau sesama Muslim ya kita janganlah kalau sampai saling mengkafirkan. Itu. Jangan sampai kita mengkafirkan antara sesama Muslim. Harus hati-hati sekali. Ya, dosa akibat lalai dalam pemahaman dan pelaksanaan syahadatain. Jadi kita itu apa? Nanti itu rukun. Nanti setelah syahadatain kan rukun Islam kan ya. Ya, itu ada. Yang kedua itu adalah sholat. Jadi yang paling mudah sebenarnya pelaksanaan syahadatain itu nanti adalah sholatnya biasanya dilihat ya apakah sudah sesuai atau belum. Lalai itu bukan berarti tidak mengerjakan. Ada lalai itu bisa berarti menyepelekan. Jadi misalnya sholat disepelekan, dia tetap sholat dia, tapi menyepelekan. Waktu sholatnya nggak teratur, menyepelekan. Atau mungkin khusyuknya nggak dijaga, bacaannya nggak dilihat lagi, jamaah, sholat jamaahnya nggak, itu dianggap sebagai lalai. Lalai. Mengerjakan sholat dia, makanya istilah akimi sholat ya, mendirikan sholat. Tadi beda dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu saja itu, tapi akimi sholat itu mengandung makna yang lebih dalam lagi. Dari akimi sholat. Itu jadi sekali lagi lalai dalam pemahaman syahadatain ini dengan ini yang pertama bisa dilihat dari sholatnya dulu. Dan lain-lainnya nanti ada, tapi yang paling mudah memang dari melihat sholatnya dulu. Fitrah manusia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat. Jadi ini dalam pemahaman kehidupan manusia masa alam manusia arwah ya itu memang sudah seperti itu. Bahwa fitrahnya manusia itu membutuhkan sesuatu yang disembah. Seperti itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memang masuk di situ sebagai sesuatu yang memang harus disembah oleh manusia. Ini adalah surat Al-A'raf. Kami ya ini adalah surat ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mempersaksikan ke jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi ya. Itu. Jadi memang di dalam alam arwah pun ruh kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, itu dari ajaran Islam. Jadi makna yang kedua dari syahadat. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, seperti itu. Ya, jadi ini penghambaan kepada Allah meliputi seluruh aspek kehidupan. Kita harus itu sehingga nanti ada beberapa konsekuensi yang bisa kita lihat nanti. La ilaha illallah adalah syahadat uluhiyah dan Muhammad Rasulullah adalah syahadat yang risalah ya atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Intisari adalah tauhid ya, itu intisarinya. Ini yang surat yang sangat apa namanya banyak kita baca ya, coba banyak kita dengarkan juga ya. Surat Al-An'am ayat 162.
di Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, katakanlah inna sholati wa nusuki wa mahmati lillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu. Jadi itu adalah satu ayat yang sangat sering kita dengar, bahkan kita baca juga. Ya. Itu. Ya ini sebenarnya juga urutan dari tadi syahadat uluhiyah tadi, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang patut disembah, maka muncullah kemudian pengakuan bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan orang itu menjadi tidak kemerungsung hidupnya. Jadi kita enjoy menikmati hidup ini, bekerja dengan keras ya sesuai dengan kompetensi masing-masing ya. Udah, dan itu akan menjadi satu hal yang membuat kita lebih ringan. Ya, jadi lebih ringan dan kita malah bisa menjadi lebih optimal ya dalam melakukan berbagai kegiatan di dunia ini. Karena kalau mungkin kalau kita lihat, kita flashback di kehidupan kita, seakan-akan ya, atau kita memang menyadari, kita seperti mengalir. Seperti mengalir. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, kita ada di tahun sekarang ini, itu tidak pernah kita duga. Maksudnya bagaimana? Kita menjadi apa 10 tahun lagi, itu kita tidak akan pernah tahu. Kita tinggal menjalani saja. Entah itu mau bagaimana, ternyata kita hanya menjalani saja. Ya. Jadi yang penting adalah kita berusaha dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin menjalani hidup ini ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, itu tidak tahu. Itu. Bagaimana kita bisa menjalani hidup seperti itu? Ya ini menyerahkan semuanya. Menyerahkan semuanya, kemudian kita boleh membuat planning, boleh membuat rencana-rencana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Sekarang ini sering istilahnya peta jalan. Wah, itu ya. Peta jalan penelitian, peta jalan kehidupan kita, boleh silakan membuat itu. Kita jalani itu dengan sebaik mungkin, dengan bekerja sebaik mungkin ya. Tapi sekali lagi bahwa nanti yang memutuskan atau titik akhirnya itu hanya Allah yang tahu. Kita menjalani saja. Kita berencana misalnya sekarang, ini senang untuk menjadi dokter, kemudian berencana menjadi seorang dokter spesialis jantung misalnya. Ya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Wah, itu hebat sekali. Sekarang ini, titik ini. Mungkin iya, ya bisa menjadi spesialis seperti yang diharapkan. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Nah, kita tidak perlu menyesali, nanti coba dicatat hari ini ya. Oh, si A, saya akan pengen menjadi spesialis jantung. Saya pengen spesialis anak, catat. Lihat apa yang terjadi 10-20 tahun lagi. Maka di dalam kurun waktu 10 tahun 20 tahun lagi itu yang terbaiklah untuk kita. Itu yang akan terjadi. Jadi yakin aja bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik. Allah sudah memilihkan yang terbaik untuk kita. Terbaik sesuai dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan lingkungan kita, dengan sistem kesehatan yang ada, dengan kompetisi yang ada dan sebagainya seperti itu, sehingga dipilihkan jalan itu. Mungkin menjadi tetap seperti yang diharapkan, bisa alhamdulillah goal ya sampai ke ujungnya. Mungkin dipilihkan jalan yang lain. Itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Tapi sekali lagi itu kita syukuri sebagai pilihan yang terbaik untuk kita. Nanti bahwa kemudian akhirnya kok tidak menjadi spesialis misalnya tetap dokter umum misalnya, ya tidak masalah. Itu adalah pilihan yang disyukuri ya, bahwa kita menyerahkan semua sholat, ibadah, hidup, mati, nasib itu pada Allah, kita menjalani dengan sebaik-baiknya.
berusaha sebaik-baiknya. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum, nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Itu luar biasa. Jadi ini adalah suatu konsep dalam Islam yang menyeimbangkan antara usaha dan tawakal. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Jadi artinya apa? Sebenarnya takdir ya, tawakal kepada Allah itu berarti bahwa Allah itu bisa mengabulkan apa yang kita inginkan ya. Allah mengubah nasib ya. Kalau kaum itu berusaha. Gitu. Jadi ini menjadi luar biasa ya. Ini yang kadang-kadang orang wow, sudah takdir aku kayak begini kok. Bukan seperti itu. Tapi bahwa nasib kita itu bisa berubah kalau memang kita ingin mengubahnya, dan Allah akan, kalau Allah mengabulkannya. Makanya berusaha, tawakal ya, dan berdoa itu harus jadi satu dalam konsep Islam. Ya, Rasulullah SAW seorang nabi yang mau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, beliau juga melakukan konsep itu. Beliau menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa berhijrah, beliau perlu strategi. Iya kan? Rasulullah itu seorang yang setelah udah takdir kok, saya cuma ikut aja. Maka Rasulullah tidak akan membuat strategi. Kenyataannya Rasulullah membuat strategi, ya disuruhlah si Ali untuk tidur di ranjangnya, disuruhlah ini itu, disuruhlah semuanya itu sudah strategi. Keluarnya pada tengah malam di saat ada acara ini itu luar biasa strateginya sehingga beliau bisa lolos ya dari Mekah dan melakukan perjalanan Madinah dan bisa lolos dari pengejaran dalam proses perjalanan dari Mekah ke Madinah. Itu Rasulullah memakai strategi, tidak berpasrah pada takdir. Ya, tidak berpasrah pada takdir. Coba pada perang Uhud misalnya, ketika pertempuran maka Rasulullah menempatkan pasukan panah di atas bukit Uhud ya untuk membantu, meskipun itu nanti di akhir pertempuran mereka turun dan banyak yang meninggal terkena strateginya dari Khalid bin Walid yang membalik lagi dan kemudian menyerang pasukan panah yang terlanjur turun itu. Tapi Rasulullah sebenarnya punya strategi. Kalau Rasulullah itu hanya percaya pada takdir, udahlah matiku hidupku itu hanya Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita, tidak akan seperti itu. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan nasib yang berbeda untuk satu kaum, maka Rasulullah membuat siasat, membuat strategi. Demikian juga kita. Sebagai seorang mahasiswa misalnya, sudah takdirlah nanti mau berapa IP-nya, ya terserah itu ya. Itu takdirnya Allah kok. Mau saya dapat IP-nya 2, IP 3, IP berapapun itu takdirnya Allah. Bukan seperti itu konsep dalam Islam. Gitu. Harus buat strategi. Bagaimana caranya? Belajar yang baik sehingga ilmunya bisa diambil, kemudian dapat nilai yang baik juga. Tidak boleh pasrah seperti itu. Karena Allah tidak akan mengubah nasibnya kalau dia tidak akan berusaha. Jadi seperti itu ya. Kira-kira apa yang harus kita pahami ya, bahwa kita ada usaha, ada ikhtiar yang jelas dalam Islam itu diwajibkan pada umat manusia untuk berikhtiar. Ya, ini kisah Umar bin Khattab ya, seorang kafir, seorang kufur yang tidak paham mengubur anak perempuan ya, seperti ya luar biasa ini. Antara ya untuk Muslim ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu yang tadi kita sampaikan tadi. Umar bin Khattab itu juga mengubah dalam tanda petik ya, mengubah takdir atas izin Allah, biidznillah tentunya seperti itu. Jadi biidznillah ya, mengubah takdir itu, beliau itu seorang yang benar-benar sangat kufur ya, sangat kafir ya, karena jauh dari kehidupan beliau, sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi ada usaha itu ya, ada usaha untuk kembali ke Islam, kemudian dia bersedia bisa untuk itu. Ya, jadi itu ya, ini adalah satu ayat yang sangat mulia sekali, tolong dilihat betul ya. Jangan pasrah, jangan menyerah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau kondisi suatu kaum hingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Jadi tidak pasrah, oh saya nggak lulus
mata kuliah, nggak lulus blok itu karena sudah takdirnya. Bukan, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Saya nggak lulus dokter. Oh, saya nggak jadi spesialis itu karena takdir. Bukan. Itu adalah ikhtiar kita sebenarnya, cermin dari apa yang kita usahakan. Ya, jadi gitu ya, tolong dipahami betul ya. Jadilah yang terbaik, mengoptimalkan potensi yang ada ya, sesuai dengan apa yang kita punya. Dioptimalkan, ya. Jangan disia-siakan potensi itu. Yang pinter, yang kemudian dioptimalkan ya. Jangan sampai kalah. Kita senang kalau melihat adik-adik itu berprestasi di PKM ya. Kreativitas mahasiswa, pekan kreatif, wah itu ternyata berprestasi, senang banget. Adik kemudian mencapai lulus dengan baik, on time, tepat waktu, senang sekali. Itu senang sekali seperti itu. Jadi tolong kita menjadi apa yang mengusahakan apa yang terbaik, yang paling optimal untuk diri kita. Itu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa manhaj adalah Masjid Rasulullah ini metodenya untuk menyampaikan tauhid. Jadi itu kita lihat Rasulullah itu berdakwah dengan sangat sistematis ya, sangat sistematis dan sangat baik sekali dari lingkungan yang paling kecil dan meluas sampai ke suatu negara yang besar sekali yang yang beliau sendiri tidak menduga ya, beliau sendiri tidak menduga bahwa Islam itu akan sedemikian tersebar luas sekali di seluruh tanah Arab dan bahkan sekarang seluruh dunia. Gitu. Ya, saya kira itu yang penting dan menjadi keutamaannya sangat besar. Ya. Apa keutamaannya? Bahwa Allah akan mengharamkan neraka baginya. Itu. Ya, haram. Api neraka itu untuk orang-orang yang sudah bersyahadat. Tentunya yang konsisten ya, yang sudah syahadatnya itu sudah masuk ke qalbu, seperti itu. Baik, saya kira itu ya, ini beberapa istilah ya, tolong diperhatikan. Kata la itu adalah tiada, artinya itu adalah menafikan. Dinafikan itu ditiadakan. Ilaha adalah Tuhan yang disembah, itu al-manfa, yang dinafikan itu ditiadakan. Illa kecuali, itu yang ya adatul istisna ya. Adatul istisna adalah yang dikecuali, pengecualian di situ. Allah al-mustasna adalah yang dikecualikan. Jadi ini istilah-istilah. Jadi di dalam bahasa Arab yang seperti itu tidak untuk menyangatkan. Jadi bunyinya bukan sembahlah Allah, bukan, tapi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Itu untuk menekankan bahwa memang hanya seperti itu, untuk menyangatkan, arti yang sangat menyangatkan, yang menekankan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang pantas disembah. Jadi tidak hanya mengatakan Tuhan yang disembah adalah Allah, tidak. Seperti kalau kita seperti itu. Saya tidak akan masuk, tidak akan kuliah kecuali di kedokteran. Wah itu ada calon mahasiswa itu sudah bersumpah dia, berikrar. Saya tidak akan kuliah, tidak akan meneruskan ke universitas kalau tidak di fakultas kedokteran. Itu. Saya tidak mau jadi dokter kalau tidak jadi spesialis anak. Wah gitu, itu seperti itu, menyangatkan. Dimuncullah kata-kata an-nafi, menafikan, al-manfa yang dinafikan, adatul istisna itu yang pengecualian, dan makna al-mustasna yang dikecualikan. Tolong dilihat seperti itu. Ya itu ya yang perlu kita inikan, kita sampaikan di situ. Baik, mungkin yang berikutnya, ya ini syarat diterimanya syahadat tauhid, yaitulah mengetahui, meyakini, menerima semua konsekuensi, tunduk, patuh, jujur, ya ikhlas, mencintai, ridho sebagai Allah Tuhan dan sebagainya. Itu syarat diterimanya syahadat tauhid. Susah sekali ya, ya memang. Makanya kembali ke ayat Hujurat tadi ya, ayat 14 tadi, bahwa syahadat itu, iman itu tidak atau belum sepenuhnya masuk ke dalam qalbu. Itu karena memang syaratnya cukup banyak. Syarat diterimanya syahadat salah seperti ini, mengakui Rasulullah SAW, mengucapkannya dan mengikutinya,
Itu membenarkan segala diberikan, mencintainya ini tidak mudah ya, dan mendahulukan sabdanya segala pendapat dan ucapan orang lain sama. Itu seperti itu. Sehingga kita dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan Al-Qur'an, dari Rasulullah SAW kita mendapatkan As-Sunnah ya. Makanya pegangan muslim adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Jadi setelah kita bersyahadat maka tentunya kita harus pelajari itu dua-duanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebisa-bisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena dua itulah yang jadikan pegangan, dan peganglah Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan gigi gerahammu. Itu juga bahasa Arab juga. Jadi menggigit itu dengan gigi geraham itu artinya sudah benar-benar masuk ke mulut itu ya. Digigit dengan gigi, tidak hanya digigit dengan gigi depanmu enggak, tapi gigitlah dengan gigi gerahammu, itu artinya dipegang betul ya, pegang dirangkul betul. Untuk itu. Tidak mudah karena memang kemudian tadi ya kita dalam perkembangan sehari-hari akan banyak dihadapan dengan global figure, jadi perang pemikiran ya, yang tadi saya sampaikan di depan tadi. Ada banyak perang pemikiran yang membuat makna-makna itu menjadi kabur, yang tadinya jelas menjadi tidak jelas, seperti itu. Nah, saya kira itu, sehingga nantinya sebagai seorang dokter muslim sebenarnya ada banyak sekali konsekuensi ya. Tapi mungkin hanya beberapa saja yang akan kita diskusikan. Jadi konsekuensi syahadatain sebagai seorang dokter muslim cuma 3 aja. Kita ngobrol aja di sini ya, yang 3 aja. Ini. Seorang dokter ya, ingat nanti kalau sudah praktik nanti ya, wajib berusaha. Ketika ada orang sakit harus berusaha. Tetapi Allah SWT yang menentukan. Kita harus yakin itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan pasien sembuh karena dokter, bukan. Dokter itu hanya berusaha saja, berusaha melakukan upaya-upaya tadi, memelihara kehidupan tadi. Jadi kita niatnya beribadah untuk memelihara kehidupan sehingga mendapatkan ganjaran ya, amal ibadah, memelihara kehidupan manusia semuanya. Tapi Allah lah yang menentukan. Itu harus kita pegang betul. Ya, wajib berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa, yang menyembuhkan itu bukan kita. Gitu. Yang kedua, ya karena ada yang pertama, ya kita wajib berusaha. Nah, usaha itu harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, dokter wajib menuntut ilmu secara kontinu. Gitu. Tidak boleh berhenti. Nanti kalau sudah jadi dokter umum, jangan puas dokter umum, jangan berhenti di situ setelah lulus dokter. Jadi setelah jadi dokter ya harus terus mau jadi apa gitu, berusaha sebaik-baiknya. Kalau sudah praktik juga wajib menuntut ilmu. Sekarang ini sedang juga ada sistem kreditnya untuk dokter, masih tahu ya, untuk memperpanjang STR. Untuk memperpanjang STR itu perlu kredit 100 kredit. Atau berapa ratus kredit itu untuk perpanjangan STR dalam waktu 5 tahun. Wah, itu sehingga sekarang dokter pun harus ikut seminar, harus ikut pelatihan, ya kan? Harus melakukan pengabdian masyarakat, harus melakukan pelayanan macam-macam gitu. Supaya apa? Supaya ilmunya terupdate terus. Ya, sehingga STR-nya itu bisa dapat lagi. Itu kalau aturannya ID ya. Itu sebenarnya dalam Islam itu juga ada satu kewajiban ya, karena dokter wajib berusaha untuk mengobati pasiennya, maka dia juga wajib mengupdate ilmunya. Itu wajib seperti itu. Itulah konsekuensi yang harus kita pahami, karena kita wajib berusaha tadi. Kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Nah, karena wajib menuntut ilmu, maka juga yang tidak boleh ketinggalan, wajib mempraktikkan ilmunya yang terbaik, yang berdasar evidence-based medicine. Wajib mempraktikkan ilmunya yang terbaik yang berdasarkan evidence-based medicine. Berdasarkan bukti. Ada, kalau di dalam Al-Quran itu ada al-bayyinah ya, bukti yang nyata itu. Ya, karena apa? Itu ya kita wajib menegakkan suatu protokol kesehatan dengan bukti yang paling baik yang dimiliki saat itu. Bahwa mungkin protokol akan berubah, tidak masalah, karena buktinya juga nanti akan berubah juga.
Tapi saat ini mana yang terbaik ya? Mana protokol yang terbaik yang untuk COVID-19 misalnya, yang sesuai dengan bukti yang ada? Itu kita sampaikan. Mana COVID-19 itu apa game changer-nya? Kita tahu sekarang bahwa yang merubah permainan, game changer-nya COVID-19 adalah vaksinasi. Kita paham itu sekarang ya. Begitu vaksinasi maka semuanya berubah, game changing itu. Kita memaksimalkan itu. Ya, bukannya kita ini evidence based, sudah jelas ya vaksinasi, sehingga kita sekarang ini benar-benar mengusahakan supaya vaksin bisa dilakukan dengan merata ya seluruh Indonesia. Yang Muslim juga iya. Jangan sampai kita dituduh anti vaksin. Wah, itu juga cerita lagi itu. Anti vaksin adalah gerakan internasional. Ya, bahkan yang memulai itu adalah orang-orang non Muslim yang ateis tadi yang memulai gerakan anti vaksin itu. Nanti bisa dilihat siapa-siapa orang-orangnya gitu ya. Tapi di Indonesia anti vaksin itu selalu diarahkan, ditembakkan ke Muslim. Nah, itu yang anti vaksin mesti radikal itu loh, kok bisa anti vaksin radikal tidak ya? Jadi tolong dipahami itu. Jadi kita itu kadang-kadang ya jadi sasaran tembak seenaknya sendiri. Ya, padahal sekali lagi gerakan anti vaksin itu adalah gerakan internasional dan yang menginisiasi adalah justru bukan orang-orang Muslim, tapi di Indonesia yang ditembak, yang dijadikan sasaran sebagai kelompok anti vaksin yang dituduh adalah golongan Muslim. Tapi sekarang sudah semakin clear kok, semakin jelas orang-orang mulai paham bahwa anti vaksin itu tidak terkait dengan Islam seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas Ian, adik-adik semuanya ya. Jatah kuliahnya itu 2 jam. Tapi kalau saya sudah ngomong 2 jam, ya nampaknya ya tidak mungkin ya. Kita tutup aja ini kuliahnya, nanti kalau barangkali sedikit diskusi silahkan kalau ada yang akan disampaikan mengenai syahadatain ini, maknanya dan kemudian konsekuensinya bagi kita sebagai ya seorang mahasiswa kedokteran dan nanti seorang dokter itu harus bagaimana menghadapi kehidupan ini. Ya. Baik, mungkin itu saya stop share. Ya silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Ini jam berapa ini? Jam 11:04 ya, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan yang mau disampaikan atau didiskusikan. Kalau bisa coba saya jawab, kalau tidak bisa nanti kita cari jawabannya bersama-sama. Baik, kami persilahkan. Tadi dilihat lagi ya, di review, diulang lagi ayatnya adalah ayat yang mengenai surat Al-Maidah itu, yang mengenai kehidupan dan mengenai orang Badui yang bilang Muslim tapi itu ternyata belum sampai di kolbunya. Di 2 ayat itu yang menjadi rujukan, atau katakanlah bukan rujukan ya, yang menjadi salah satu yang kita pahami dari kuliah pagi ini. Silahkan kalau mau tanya atau mau tentang sirah nabawiyah juga boleh, tentang pamanah Nabi Abu Thalib. Ada pertanyaan ini yang di dalam chat ya, saya bacakan aja. Agak panjang yang pertama ini. Terkait dengan LGBT, bagaimana dok LGBT ini, menarik sekali ini. Sebenarnya kita bersikap dengan teman-teman yang jelas dia soal LGBT, dengan LGBT di Indonesia dan lingkungan kita banyak. Bagaimana cara kita menggunakan ya. Nah, ini yang memang menjadi masalah besar ya di negara kita itu. LGBT semakin berkembang karena tidak jelas harus bagaimana. Dari saya menyampaikan di depan bahwa dalam agama manapun itu tidak ada yang menyetujui LGBT. Pasti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu pasti akan menolak LGBT. Tidak ada dalam agama manapun. Ya, sehingga legalitas LGBT di Indonesia itu tidak akan diberikan kecuali sila pertama hilang. Gitu. Oleh karena itu bagi yang LGBT ya silahkan oleh karena itu yang LGBT itu akan berusaha menghilangkan sila pertama itu. Kalau sila pertama hilang, mereka ada peluang untuk dilegalkan di Indonesia. Nah, kenapa kok di negara-negara itu dilegalkan? Karena mereka tidak mempunyai dasar negara yang ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Nah, problemnya bagaimana kita LGBT? Yang pertama adalah kalau saya melihatnya ada dari beberapa sisi ya. Saya pernah ditanya mengenai LGBT, itu ada masalah genetik apa tidak? Karena bidang saya adalah genetika. Gitu. Maka saya mencari paper, nanti kalau ada yang tertarik bisa saya tunjukkan papernya. LGBT itu bukan penyakit genetik.
ya. Dari satu penelitian yang melibatkan 500.000 orang, jadi sampel saja besar sekali. Ya, itu mengatakan bahwa kontribusi genetik terhadap LGBT hanya sekitar 8%, maksimal 20%, sehingga mayoritas LGBT itu karena faktor lingkungan. Jadi nonsens ya bahwa LGBT itu genetik. Itu lebih ke arah faktor lingkungan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Maka kalau ada bertemu dengan yang LGBT, maka lingkungannya dibuat supaya dia bisa berubah ke yang normal lagi. Tidak mudah memang, tapi ada banyak kisah LGBT yang kemudian menjadi baik lagi, menjadi normal. Ada kisah-kisah seperti itu. Ya, saya pernah beberapa kali itu ya. Jadi berusaha untuk itu. Gitu. Ini memang masalah tidak mudah, tapi tadi ya itu lebih banyak pengaruh lingkungan daripada pengaruh genetik. Saya diskusi panjang lebar itu dulu ketika ada masalah ini ya. Ya, yang kedua, LGBT tahu bahwa itu tidak baik. Dari sebagian LGBT itu pinter-pinter ya, mereka luar biasa, mereka berprestasi ya, mereka pinter dan mereka paham betul bahwa sebenarnya secara agama ya itu mereka tidak diterima atau tidak ada jenis kelamin yang mereka itu. Jadi agama itu hanya mengakui 2 jenis kelamin. Ya itu. Jadi kembalikan ke agama pendekatannya. Maka tadi saya juga sempat menyinggung bahwa kita menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedoman hidup, kita gigit dengan gigi geraham kita. Jadi kalau dengan pendekatan agama, itu masih mungkin terjadi, ya, masih mungkin diinikan. Ya. Yang ketiga, memang sudah transgender ya, ini yang susah sekali. Ketika seorang yang sudah betul-betul transgender yang sudah declare bahwa di kota gede aja itu komunitas ya, mereka sudah sholat pakai rukuh, maaf ya, sholat pakai rukuh mereka. Itu kalau sudah sampai seperti itu ya memang ulama ya, kita harus menyandarkan bagaimana apa yang kita kerjakan itu ke tangan para ulama. Ya, kita para ulama itu yang harus kita hidupkan ya. Itu. Jadi bagaimana ya mungkin kita tidak bisa, ini bisa diseminarkan secara besar nih ya. Jadi bagaimana pendeknya bahwa LGBT itu masalah bersama, masalah komunitas, tidak bisa diserahkan satu persatu, harus secara komunitas bersama-sama menyelesaikan itu satu persatu. Dan di UGM banyak LGBT, di UGM banyak LGBT ya. Ya itu kita tahu lah ya, itu bahkan ya tadi ada yang terang-terangan LGBT, ada yang tidak ya, ada itu. Nah itu masalah kita bersama. Dan jelas kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif untuk saudara kita yang seperti itu. Tetap diterima dalam pergaulan sehari-hari yang tadi semakin dipinggirkan akan menimbulkan hal yang semakin tidak baik. Jadi tetap diajak, dirangkul dari komunitas tadi ya. Saya lagi LGBT itu sebagian besar bukan karena genetik, tapi karena lingkungan. Kalau lingkungannya itu baik, ya kita sambil didoakan ya, berdoa supaya dia menjadi baik lagi. Dan secara komunitas mestinya ada usaha. Itu kita tidak boleh hari ini, sekarang ini kita tidak boleh, seharusnya sudah ada gerakan yang untuk mengakomodasi untuk memulihkan ini. Gitu. Karena kita itu berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi jangan dibiarkan saja ya, tapi selalu didampingi. Ya, didampingi, selalu disampaikan bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah tidak sesuai dengan Pancasila ya, tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada satupun agama itu yang menyetujui LGBT ya, dan yang kemudian LGBT itu adalah suatu penyakit sosial yang bisa disembuhkan. Tapi masalahnya di ICD itu sudah dianggap bukan penyakit lagi itu. Pinter-pinter LGBT itu. Ya, hebat sekali mereka. Mungkin itu ya, saya mohon maaf tidak bisa menjawab secara tuntas di sini, karena sekali lagi ini masalah bersama, masalah umat manusia, masalah tidak hanya agama Islam tapi juga agama yang lainnya, masalah agama yang lainnya, LGBT, ateisme, komunisme itu memang bisa dikatakan jadi masalah bersama yang harus dihadapi secara berjamaah ya, bukan satu persatu. Tapi tadi sekilas ya, untuk pendekatan pribadi, pendekatan yang bisa kita kerjakan seperti itu. Itu jangan dibully ya,
jangan disingkirkan, jangan dipojokkan, enggak. Justru harus tetap diajak sholat, diajak ini tetap itu kita kerjakan seperti itu. Nomor satu, makanya jadi nomor satu itu dulunya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dulu seperti itu. Nah, dipotonglah penggalan yang kedua itu sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu miliknya bahasa Indonesia, dan itu ternyata agama-agama lain pun juga mengatakan konsep yang sama, meskipun ada Trinitas, ada yang lainnya, tapi sebenarnya mereka Esa satu. Ya, meskipun mereka ada yang dua, ada yang tiga, tapi secara prinsip satu. Tolong nanti saya dikoreksi itu ya, bahwa sebenarnya agama yang lain pun juga konsepnya adalah satu. Di dalam Kristen pun juga sebenarnya satu, ya, tapi ada konsep Trinitas itu. Ya. Kemudian apabila orang kafir syahadat tanpa niatan masuk Islam, apakah dia termasuk Muslim? Ya tadi kan ada syarat-syarat diterimanya. Syarat-syarat diterimanya syahadat, ya itu yang mungkin kita sendiri pun harus merenungi juga ya. Banyak ya, mohon maaf ya, banyak orang yang syahadat lisan kan banyak. Syahadat lisan dia Muslim, orang bilang KTP Muslim KTP. Jadi hanya KTP-nya yang Muslim. Tapi dalam kehidupan sehari-hari belum menunjukkan sikap-sikap yang dituntut dari syahadat itu yang harus diperhatikan ya. Ya, itu ya, jadi gitu ya. Jadi kalau di mulut saksi ya seperti orang Badui itu nantinya, dan itu urusan Allah ya, kita nggak tahu. Sering kita tidak bisa ya, kalau Rasulullah di dalam ayat surat Hujurat ayat 14 itu juga sama. Ketika orang Badui itu mengatakan kepada Rasulullah, saya beriman, maka Rasulullah tidak tahu dia beriman atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ke Rasulullah bahwa dia itu belum beriman sampai ke hatinya, seperti itu. Jadi tidak tahu ini. Yang nomor bahwa orang kafir, orang non Muslim bersyahadat tanpa niatan masuk Islam, itu kalau tidak ada niat kan nggak bisa. Gitu. Dalam Islam amal itu karena ada niat. Innamal a'malu binniyat, ya kan? Itu ada yang sangat kita pegang teguh, kita niatnya itu apa. Kalau ada niat ya sama aja. Orang menikah niatnya karena harta. Ya, orang hijrah karena niatnya karena wanita, itu ada. Orang hijrah niatnya karena wanita. Ya, komunisme itu ke arah ateis. Jadi kenapa kok komunisme itu dilarang? Karena komunisme ke arah ateis. Ya, ke arah ateis dia. Ya. Sehingga seperti itu. Sehingga itu nantinya kutubnya kan ateisme. Dari kutub kiri itu ateisme, kutub kanan itu radikalisme. LGBT. Awalnya kan kalau gitu liberalisme dulu awalnya. Liberalisme dulu, kemudian nanti adalah itu LGBT, ada komunisme, itu sebagian itu masuk ke situ, itu ke arah ateisme nantinya. Orang tidak percaya pada Tuhan lagi. Itu katakanlah kita anggap sebagai kutub sebelah kiri. Kutub sebelah kanan itu yang terorisme, radikalisme. Dari mana mulainya? Dari eksklusivisme. Eksklusif, ketika dia eksklusif membentuk komunitas sendiri, tertutup, tidak menerima orang lain, itu sudah eksklusif. Tapi dia belum radikal ya, belum teroris ya, dia eksklusif. Nah, lama-lama ini akan muncul, ya tidak selalu sih ya, tidak ada hubungan yang jelas antara eksklusivisme, radikalisme dan terorisme ya, tapi itu menjadi jalan ke arah itu. Akhirnya menjadi radikal dan menjadi teroris. Itu ya, jadi gitu ya. Jadi komunisme karena kenapa dilarang? Karena dia menjadi jalan ke arah ateisme. Kita dilarang berzina. Jelas itu, zina itu dosa besar. Kita pun dilarang mendekati perbuatan, kita dilarang untuk melakukan perbuatan mendekati zina, gitu kan? Jadi mendekati pun tidak boleh gitu loh, jangan sampai, karena itu akan sampai kepada perbuatan zina. Jadi itu sebagai contoh yang lainnya itu ya. Jadi kalau itu ateis maka komunisme, kalau itu zina maka perbuatan yang mendekati ke arah zina pun kita dilarang. Mendekati yang ke arah terorisme, radikalisme itu juga kita dilarang, kita hindari gitu. Kita inklusivisme, kita umatan wasaton, kita di tengah, umat di tengah kita itu. Boleh doyong geser sedikit ke kiri kanan itu ya oke lah, tapi itu kita tetap di tengah.
konsep itu yang selalu harus didengungkan oleh umat Islam ya. Jangan ketarik ke kiri, tarik ke kanan, goyang sedikit boleh. Ibaratnya pohon ya kena angin ya oke lah goyang-goyang sedikit. Tapi jangan sampai pohon itu roboh kanan atau roboh kiri. Jangan sampai ke situ. Gitu ya. Mbak, siapa itu ya? Silahkan ya yang bertanya, saya nggak sebutkan namanya. Jadi komunisme dan eksklusivisme dan radikalisme itu akhirnya karena menuju ke kutub-kutub yang menjauh dari nilai-nilai Islam ya akhirnya dilarang. Ya jangan sampai seperti itu. Nah, nanti LGBT pun juga akhirnya kutubnya itu ke ateisme. Ada kutub ke arah sana, ada meskipun sekali lagi tidak mutlak ya, tidak mutlak ke arah ateisme, tapi ada kecenderungan ke arah sana. Akhirnya mereka akan untuk mendapatkan legalitas akan mencoba menghilangkan sila pertama, gitu. Ya itu kira-kira. Ya saya kira menarik sekali ya ini diskusi yang mungkin tidak akan habis juga ya mengenai masalah itu dan banyak itu seminar-seminar yang membahas masalah mengenai itu. Ya tapi itu kita melihat dari sudut pandang Islam, sudut pandang Islam. Ya, yang itu kita dinaungi oleh Pancasila, sila pertama itu. Tidak ada masalah ya. Kalau saya ditanya LGBT boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Enggak sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Gitu. Loh kok bisa? Karena sila pertama itu kan menjamin kehidupan beragama dan tidak ada agama, satupun agama itu yang melegalkan LGBT. Karena kalau LGBT itu mau legal, sila pertama hilang dulu. Gitu. Jadi mengubah dasar negara dulu, baru kemudian LGBT bisa legal. Nah, gitu. Oke ya, saya kira ada lagi ya. Saya kira kok habis ya. Ya cuman itu pertanyaannya ya. Tolong ya tetap dijaga rasa. Oh masih ada satu lagi. Ya, nggak sudah tidak ada lagi. Sekali lagi, tolong Islam ini agama yang sangat mulia ya, sangat memuliakan agama yang mulia dan memuliakan para penganutnya. Jadi apapun beda tadi ada teman-teman yang seperti itu ya kita tetap bahkan dengan orang yang non muslim sekalipun. Jadi ada di dalam surat Luqman itu ya seorang ada apa? Coba di terakhir ini mungkin sebagai tambahan ya untuk tadi yang menanggapi yang kutub utara kutub selatan itu ya coba dibuat surat Luqman surat ke-31 ya. Nah, itu saya lihat dulu. Ya, Luqman ayat 19 ya. Ayat 15. Di dalam surat Luqman ayat 15. Ini maaf terakhir nih karena ada pertanyaan yang menarik tadi saya ya menambah sedikit enggak apa ya. Mas Ian masih ada waktu kan Mas Ian ya? Halo Mas Ian. Masih dokter. Masih ya, baik. Coba dibuka Luqman ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulah mereka di dunia itu dengan baik. Seperti itu. Jadi fit dunya ma'rufa wa sahibhuma fit dunya ma'rufa. Orang tua kalau kita bertemu dengan keluarga orang tua teman yang jelas-jelas musyrik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengakui Tuhan, dia ateis ya. Maka janganlah ikuti. Janganlah ikuti itu. Janganlah engkau mengikuti temannya itu. Gitu. Ya. Kemudian wasabhihuma ma'rufa. Pergaulah mereka di dunia itu dengan baik-baik. Kita harus menjaga bahwa mereka itu tetap kita pergauli dengan sebaik-baiknya.
Kira seperti itu ya yang bisa kita sampaikan pada kuliah pagi ini. Tentunya masih akan banyak pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari yang mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu ahlinya adalah Prof. Mahfud MD, Menteri siapa? Menteri apa ya? Menkumham sekarang ya, Menteri Hukum dan Pertahanan ya, Prof. Mahfud MD. Itu beliau disertasinya mengenai agama dan Pancasila. Beliau ahlinya itu, mengenai agama dan komunis, mengenai dan sebagainya. Itu ada ilmunya sendiri yang sangat menarik sekali yang tidak mungkin kita bahas tuntas pada kuliah hari ini ya. Tapi sekali lagi syahadat itu ya kembali lagi bahwa kita dengan bersyahadat maka otomatis syahadat uluhiyah itu adalah Al-Quran, syahadat risalah itu adalah al-hadis, itu kita gigit, kita pegang, kita gigit dengan geraham kita pegang sekuat mungkin, sebisa mungkin. Mungkin itu sekali lagi karena waktu tidak memungkinkan kita bisa sampai di sini. Kalau ada salah dan kekurangan itu dari saya sendiri. Baik, terima kasih